Kenapa berpolitik? Karena ya saya ingin melakukan sesuatu untuk negara ini, untuk masyarakat ini. Mereka pengen dekat sama pemerintah. Pemerintah itu penting kok. Nah kita tuh memang harus dekat. Kita tuh jangan sampai warga itu takut ketemu sama para legislatif. Dan itu terjadi di Presgan. Presgan itu sangat membuat warga itu membaur sama pemerintah. Saya memilih hidup hanya dua. Hitam dan putih, bukan abu-abu. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah kali ini saya kedatangan teman lama nih, namanya Miranti Dewi. Halo Mbak Mir. Halo, apa kabar? Nah Miranti ini profesinya banyak banget. Profesinya banyak banget nih. Jadi dia nih dulu itu yang pertama kali yang saya ketemu nih, dia tuh penyanyi. Terus dia ini penulis buku, novelis juga, penulis buku novel. Direktur perusahaan juga. Betul. Pemain film, sinetron udah lah pasti. Iya. Nah terus kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk gue denger lu ikut-ikutan politik, toto nyalek. Oke. Nah kenapa nih Mir? Kenapa kok tiba-tiba tertarik masuk ke dunia politik nih? Kita bicara politik gak usah merasa berat atau bagaimana. Karena menurut saya di kehidupan sehari-hari pun kita berpolitik. Bertetangga, di perusahaan atau dimanapun. Di situ kita harus berstrategi. Tapi memang politik yang sesungguhnya sekarang itu artinya kekuasaan kan. Saya sebagai warga negara pasti semuanya juga ingin tahu keadaan negara dan ingin berbakti kepada masyarakat. Saya tujuan utama adalah ingin memanjangkan tangan saya, pikiran saya untuk membantu masyarakat. Dan tentunya dengan cara berpolitik. Dan itu saya rasain sekarang ini saya turun ke warga. Oh ternyata memang wadah politik lah saya bisa ke mereka. Dengan jelas, dengan aturan, dengan apa gitu. Dan jujur agak menggelitik juga dengan keadaan politik sekarang itu. Saya juga jujur ingin tahu seperti apa sih. Dan untuk aku yang begitu banyak kegiatan, anak-anak sudah besar, gak pengen di masa tua pakai baju orange lah. Kita hindari itu. Jadi jangan sampai. Jadi saya ketika bermain politik ini dalam keadaan happy. Sudah sangat rileks dalam hidup saya tidak stres akan ingin mencari materi atau apa, tapi untuk hidup pasti ada dan itu memang ya pasti kita akan digaji oleh negara. Nah, kenapa berpolitik? Karena ya saya ingin melakukan sesuatu untuk negara ini, untuk masyarakat ini, hanya itu. Ini ngomong-ngomong dari Partai Perindo ya? Perindo. Dapilnya? 7 Jakarta Selatan. Coblos nomor 5 ya. boleh kampanye. Nah gini nih Mir, ini kan udah mulai masuk kampanye nih, musim kampanye udah beberapa hari dia. Ini pakai jubir nggak? Enggak sih, saya cukup. karena kalau publik, maaf sekarang saya udah jadi public figure, agak sedikit mudah nih ke masyarakat nih. Kan ada tuh yang ya kalau soal visi misi pakai jubir aja, yang penting belusukan gitu enggak ya? Saya mungkin satu-satunya di caleg Perindo yang terjun langsung. Saya tahu data kevalitan masyarakat saya karena kita punya kartu KTA yang harus diaktifasi. Saya sudah ada 3.000 dan itu valid dengan WhatsApp-nya dan segala macam. Dan saya hafal warga-warga saya karena saya terjun langsung sebelum saya syuting. Saya judulnya gini, bilangin ke relawan saya, lo kalau saya mau ke warga, gak usah ngomong-ngomong. Saya sidak aja dan mereka tuh yang seneng banget yang segala macam. Jadi spontan saya gitu spontan. Ya? Saya karena ingin melakukan itu supaya dekat dan saya duduk sama masyarakat itu dengan style saya berdampingan sama mereka, ngobrol. Saya sama sekali nggak pernah bilang apapun. Pokoknya saya mendekatkan diri cara seperti itu. Keuntungan sebagai public figure dan power of emak-emak, mereka nonton FTV TV sebelah, mereka senang banget dengan cara berfoto aja, itu udah di hati mereka. Jadi yang lain-lain tuh jujur public figure tuh agak mudah, jadi saya agak kurang setuju tuh. Ada yang bilang katanya, kenapa sih public figure kok bermain politik? Memang mereka bisa. Hey, para politikus, kadang-kadang kita juga harus menyelipkan orang-orang yang bisa intinya adalah ke masyarakat tuh pendekatannya macam-macam. Masyarakat juga kadang-kadang masyarakat juga agak sedikit sungkan atau apa yang terlalu kaku-kaku. Nah, saya datang dengan style yang sangat mengena di mereka dan mereka sangat welcome.
Nah, terus kan aku lihat nih kayaknya banyak banget nih foto-foto sama Iya. tim-timnya Ganjar. Dan Iya. kayaknya. Nah, kenapa kok suka sama Ganjar? Jujur, dari melanjutkan yang sudah ada, mungkin Ganjar itu aku udah kenal bukan kenal, udah tahu pemberitaannya, lalu tentang profilnya itu udah lama ya, 10 tahun yang lalu ya, dia semenjak jadi gubernur, lalu ketika dia mencalonkan juga aku sebenarnya udah berpikir kalau dia menuju presiden tuh udah yang terbaik karena udah dia step by stepnya gitu loh. Dan saya senangnya dia tuh sangat karismatik, berwibawa dan kalem, dan itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, bukan masalah pinter atau apa kata-kata, tapi kalau menurut saya tuh memang seorang presiden itu harus tenang. Presiden itu harus ke masyarakatnya juga bisa masuk gitu loh, dan dia kan gayanya dia juga kan luwes dan apa tuh enak, ibu-ibu juga power, ibu-ibunya juga sangat ke dia tuh antusias gitu loh. Dekat sama masyarakat. Iya, aku sih seneng sih sama Ganjar dari 10 tahun yang lalu semenjak jadi gubernur, semenjak sekarang, dan kebetulan Perindo alhamdulillah dengan berkoalisi sama Ganjar ya. Nah, kan gini, kan kita lihat nih kondisi politik sekarang lagi hangat, cenderung panas nih ya. Nah, menurut Miranti nih, kira-kira menurut Miranti nih pemerintah ini kira-kira gimana nih netralitasnya berdasarkan apa yang ngelihat di lapangan nih? Ya sih, sekarang itu sosmed itu Pak terlalu banyak yang hoax juga. Lalu sekarang juga TV juga sudah banyak. Berbeda dengan dulu ya kita ya. Jadi memang media ini membuat seperti itu. Saya sekarang baru jadi caleg, mungkin belum jadi alek, jadi saya masih bisa dibilang warga negara yang biasa aja. Ya, kita harus bisa menyaring semua itu. Tapi memang media itu yang membuat kita menjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan masyarakat sudah semakin pintar untuk menyeleksi dan menonton dari sosmed, dan para pemirsa juga dan para warga Indonesia juga jangan memberikan yang hoax-hoax yang membuat bingung masyarakatnya, dan itu juga membuat lagi pula yang atasnya tuh kayaknya baik-baik aja deh. Kayaknya. Ya kadang-kadang memang banyak itulah dari politik ya. Masyarakat politik kita lah ya. Kadang banyak malas effort untuk lihat rekam jejak, TV gitu loh. Materi-materi yang sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya, latar belakang. Cuma lihat apa yang ada saat itu dilihat langsung emosional. Iya, emosional. Jadi dan ya untungnya yang di atas juga bisa membuat ketika mereka seperti waktu terakhir makan bersama dan membuat itu whatever itu apa ya, ini mungkin politik ya, tapi itu membuat akhirnya masyarakat dan warga juga semakin tahu bahwa baik-baik aja. Tapi ya itulah, sosial media itu sangat-sangat sedikit membuat kita menjadi seperti itu sih. Ya, agak bisa membuat masyarakat bisa jadi gampang terprovokasi juga kali ya. Tapi kalau aku lihat ya, warganya sih baik-baik aja. Saya nih turun ya. Mereka tuh alhamdulillah kayaknya mungkin nonton news itu agak kurang kali ya, lebih nonton yang lain gitu ya. Mungkin yang panas itu middle up kali ya. Tapi kalau yang rakyat Indonesia dari 300 juta itu dan kita berapa persen yang nonton, sebenarnya fine gitu loh. Yang inilah yang para middle up itu yang harus lebih dewasa deh kayaknya. Nah, kalau dari program Ganjar nih yang Mbak Miranti tahu nih, apa aja sih yang paling menarik menurut Mbak Miranti? Visi misinya Mas Ganjar atau apa yang pernah dilakuin Mas Ganjar yang menurut Mbak Miranti nih, wah ini kayaknya wajib atau layak buat contoh atau gua lakuin juga kalau misalnya nanti gue terpilih jadi legislatif misalnya. Kan Mas Ganjar pernah di legislatif juga kan 10 tahun. Kita memang kebetulan Perindo juga punya slogan ada Indonesia Sejahtera. Dan kebetulan itu pun sama. Ketika saya menggandeng Presgan sekarang ini untuk membuat kayak ke masyarakat itu seperti tebus murah, seperti kayak gitu-gitu, dan tujuan mereka itu ke rakyat itu memang lebih komunikatif, lalu lebih ngobrol, lebih mereka pengen deket sama pemerintah. Pemerintah itu penting kok.
Nah kita tuh memang harus dekat. Kita tuh jangan sampai warga itu takut ketemu sama para legislatif. Dan itu terjadi di Presgan. Presgan itu sangat membuat warga itu membaur sama pemerintah. Dan saya lihat juga Pak Ganjar itu di acara apapun dia mau datang. Jadi kalau misalnya nanti kita mau ada senam mau apa, ada berapa orang, kita undang ya Pak Ganjarnya. Jadi dia memang benar-benar turun gitu loh. Saya walaupun itu kecil-kecil gitu loh. Nah itu yang saya senang sama tim Ganjar, Presgan itu sangat open banget, bukan hanya tim suksesnya aja, posko-poskonya aja, tapi melibatkan dari Pak Ganjar sendiri. Dan itu saya kaget gitu loh, Pak Ganjar mau datang ya gitu, mau kamu mau acara apa aja gitu. Jadi kita langsung aja Pak Ganjarnya ketemu dengan warganya. Dan itulah terjadilah komunikasi antara Pak Ganjar dan warga langsung. Jadi memang benar-benar grassroots-nya yang ke bawah, dan kita bukan cuma sekedar wacana-wacana atau rencana-rencana ya. Nah, gini Mbak Mir, kalau soal kepemimpinan anak muda sekarang gimana menurut Mbak Mir? Milenial. Apa? Sebenarnya sekarang nih udah dikasih ruang apa enggak sih sama? Tahun 2024 sih nomor 1 sih. Anakku aja sekarang itu mau masuk ke namanya Pemuda Perindo. Jadi sekarang politik itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang berat. Sekarang anak muda itu mau ikut serta di situ dengan gaya masing-masing olahraga, lalu dengan masuk ke kampus-kampus. Nah, saya kaget anak saya, Bunda, aku mau dong masuk politik. Hah? Mungkin itu juga dari wadah ya sekarang, dan memang menghimbau juga para pemuda-pemuda zaman sekarang umur 18 sampai 20 dikasih ruang, dikasih kayak acara-acara itu melibatkan yang muda-muda. Kayak kalau dulu tuh kayaknya enggak ya zaman kita ya. Sekarang tuh ya mungkin memang harus kayak gitu Mbak Mir. Maksudnya anak muda itu memang harus dikasih ruang, dan anak mudanya memang harus mau berproses. Betul. Jadi jangan mau yang serba instan, harus tahu tahapannya, harus mulai tahu dari titik terbawah supaya dia mengerti begitu dia sampai ke titik yang lebih tinggi, dia tahu bagaimana caranya dan apa yang dirasakan. Sehingga nanti kalau misalnya dia sampai masuk ke legislatif atau ke lembaga pemerintahan, maka dia akan tahu bahwa kebijakan yang dibikin ini berdasarkan apa yang pernah dia rasakan, dia lalui gitu. Jadi kan bahaya juga ya kalau kita tiba-tiba langsung dapat posisi yang bagus, yang tinggi tanpa kita tahu ngapain ini ya. Gimana kayak misalnya kita mau punya restoran tapi kita nggak bisa masak, nggak tahu makanan, kan kayak gitu. Jadi sekarang di keluarga mungkin ibu, bapak dan anak itu tahu politik itu sekarang udah lebih enak gitu loh mereka. Dan saya sama anak saya juga sekarang udah mulai main politik dan dia sudah sedikit positif. Dulu kayaknya politik aduh pusing gitu kan. Gitu ya, pusing. Sekarang anak muda tuh udah seneng gitu. Itu terjadi sama anak aku yang umur 28. Dia sangat tertarik gitu loh untuk masuk ke politik dan ikut serta itu meluangkan waktu itu seneng banget gitu. Bagus sih sekarang tahun 2024 pemuda diikut sertakan di Perindo juga ada acara-acara lomba apa itu anak mudanya. Nah, kalau soal Pak Mahfud MD. My favorite. Apa yang Miranti paling suka nih dari Pak Mahfud deh? Kan favorit banget ya, aku tahu nih. Kayak ngefans banget sama Pak Mahfud. Aku ngefans banget sama dia, aku kaget juga pernah berpikir, kalau misalnya Pak Mahfud jadi salah satu atau wakil tuh mungkin nggak ya gitu. Ketika aku tuh kemarin dia terpilih tuh antara tuh kan emang dia gitu, langsung setuju, langsung confirm, langsung happy karena satu dia tahu tentang hukum. Lalu kedua dia orangnya apa adanya, tapi dia juga bersikap. Lalu dia juga ada sisi-sisi yang ini oke, ini boleh, ini bisa. Lalu dia bisa mewakilkan juga sebagai karena dia tahu hukum, cara bicara dia secara hukumnya mungkin tidak keluar dari jalurnya. Dan saya senang banget Pak Mahfud itu tahu hukum, tahu kayaknya he's the best kalau untuk wakil. Betul. Ya, jadi memang kita saat ini memang banyak bermasalah dengan hukum ya. Yes. Ya. Soal misalnya kayak kemarin putusan MK dan lalu segala macam hal yang sehubungan dengan itu ya. Nah, memang penting banget untuk menjaga hukum ini
tetap bisa berjalan on track gitu ya. Konstitusi tetap harus kita jaga. Nah, yang menjadi masalah adalah kan banyak sebagian dari masyarakat kita yang jadi pemilih cuma berdasarkan emosinya saja. Nah gitu, nggak mau jadi pemilih yang rasional gitu, nggak berpikir, nggak melihat gitu, nggak mendengar gitu, dan tidak mau merasakan gitu. Jadi cuma apa yang ada di depan dia saat ini berdasarkan emosinya itu yang dipilih. Nah ini yang jadi bahaya sih. Betul. Nah menurut Miranti nih, kan banyak nih ada katanya serangan fajar tuh, ya bagi-bagi sembako lah, BRT lah, bahkan ada ya video bagi-bagi amplop segala macam. Itu ada, sudah terjadi. Gitu. Aku melihat sendiri. Nah, ini kan sebagai yang berkecimpung di lapangan nih, itu sebenarnya masyarakat kita tuh kondisinya kayak gimana sih dengan hal-hal kayak gitu? Kalau dari peraturan itu namanya money politik, itu tidak boleh. Kita juga ada peraturan kalau membagikan sesuatu, kayak misalnya mau gelas atau apa harus di bawah 100.000, itu peraturan dari Bawaslu. Lalu kalau misalnya kayak sembako itu memang harus kayak seperti tebus murah atau bazar, kita tidak boleh seperti itu. Dan uang juga sebenarnya betul. Pertama kali saya masuk ke sebuah lingkungan ditanya, dan itu sebenarnya adalah culture dulu mungkin ya, maaf. Tapi aku udah bisa bersikap. Jadi alhamdulillah sekarang aturan-aturan itu kita sudah via WhatsApp. Kalau dulu kan kita mau kasih tahu warga susah. Iya, betul. Sekarang ada WhatsApp, ada data valid. Aku tinggal kasih, Bu ini nggak boleh. Kita harusnya begini. Dan memang itu terjadi. Yang ditanya gini, Ibu mau ngasih apa? Kita sih yang penting minyak goreng kita terima calegnya. Nah akhirnya aku harus sedikit berpolitik, sedikit edukasi Ibu. Saya datang ke sini hanya ingin memperkenalkan diri, saya sebagai calegnya. Apa yang bisa kasih itu adalah nanti, tapi yang penting Ibu tahu saya dulu. Lalu mungkin semua partai juga akan melakukan terbaik dengan program-programnya. Saya nanti ada program ini saya nggak bisa Ibu, maaf untuk memberikan itu. Oh tadi ada yang kasih gratis ini. Oh, sebenarnya itu menyalahkan peraturan. Sebenarnya semua warga negara bisa melaporkan itu. Tapi mungkin warga kalau dapatnya seperti itu pasti tidak akan melaporkan karena keuntungan. Tapi kalau saya bisa melaporkan, tapi saya tidak mau. Tapi dari saya hanya bisa memberikan ini. Akhirnya diterima juga. Memang di warga itu, sorry to say ya, ini mau ditayangin, begitu ya. Tayangin atau apa. Saya tuh seperti dipalakin gitu loh. Wah. Ini nih mumpung nih caleg itu saya sampai akhirnya saya baik-baik pendekatannya, saya ngomong Bu nanti kalau dalam pemilihan tuh Ibu dari hati nurani saja, Ibu mau yang mana, siapa yang dekat. Oh iya tapi saya senang sama Ibu Miranti karena Ibu belum ada nih caleg yang turun katanya gitu. Ya udah akhirnya saya sering ketemu per weekly. Saya selalu datang ke RT itu, lalu hanya say hi atau apa, selewat dan mereka seneng. Saya ternyata fokus. Biasanya caleg itu datang sekali, udah gitu hilang. Dan yang datang tim seksnya gitu, dan mereka nggak tahu nanti siapa yang menang atau apa. Nah itulah yang agak berat yang ada di sekarang ini. Kebanyakan caleg-caleg itu hanya datang sekali, lalu memberikan kasih tinggal. Dan udah gitu selesai. Nah kalau saya jujur, karena saya tadi merasa siap kalau saya ini jadi berpolitik atau menjadi caleg, jadi saya melakukan apa yang saya mau lakukan. Saya nggak mau lihat caleg-caleg yang lain, jadi saya tetap ke warga segala macam. Memang itu yang terberat ketika mereka meminta padanya. Tapi khususnya Jakarta Selatan dan khususnya saya itu memang warganya enak sih. Jadi udah rapi keadaan masyarakatnya. Kalau kita tengok Jakarta Pusat, Utara memang crowded. Dan itu memang banyak yang harus diperbaiki. Tapi kalau Jakarta Selatan semuanya sih sebenarnya udah enak. Jadi program-programnya juga mungkin saya nanti juga akan ada program ibu dan anak. Karena akhir-akhir ini kan banyak ibu dan anak itu melahirkan ada masalah harus meninggal gitu. Jadi di situ saya ingin stunting gitu-gitu ya. Stunting Jakarta Selatan sih agak nggak begitu banyak. Tapi lebih ke ya itu ibu dan anak supaya mereka tuh sehat lah gitu loh. Karena memang kalau menurut saya sih gini, caleg ini sebenarnya bukan soal
pilih dan nggak dipilih sih, tapi lebih kepada harusnya ya caleg juga punya tanggung jawab untuk edukasi sih ke warga tentang politik yang benar, politik yang bermoral, yang beretika, politik yang sesuai dengan aturan, sehingga masyarakat kita juga dicerdaskan, bukan hanya diberi ABCD, tapi masyarakat itu punya pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana bernegara, berpolitik dengan baik gitu. Sekarang gini, di Jakarta aja Mbak Miranti udah bilang di sana crowded, di sini crowded. Kita bayangin kalau di daerah-daerah yang jauh. Nah, itu dia. Saya pernah nemenin teman saya caleg Cilacap dan ke Purwokerto. Gue give up. Give up-nya satu. Aduh, terlalu banyak yang harus kita buat di sana. Karena jalanannya, lalu keadaan mereka lebih dari Jakarta, karena pendapatan mereka hanya bertani, lalu mereka harusnya diedukasi menjadi mungkin ibu-ibunya berbuat apa harus apa, itu banyak yang harus digali kalau di daerah, sumpah. Kalau Jakarta udah smart, udah pada pinter, kita cuma tinggal mengarahkan, lalu wadah-wadah kayak misalnya ke bank sampah atau apa, membuat si ibu-ibu itu lebih kreatif atau apa, make money lebih. Jakarta sih udah luar biasa sih kalau menurut aku sih. Dan aku tepat banget Jakarta Selatan. Anak Jaksel. Anak Jaksel dari dulu sih ya. Nah ini Mbak Mir, menurut Mbak Miranti nih kondisi perpolitikan sekarang ini ya, kalau kita bandingkan ya dengan zaman Orde Baru ini kan sekarang lagi tensinya kencang juga nih, bahwa sekarang penguasa sekarang sudah seperti Orde Baru dan sebagainya. Kalau menurut Mbak Miranti merasakan itu nggak sih dengan segala macam problem politik yang terjadi? Itu lagi kita dengarkan. Kalau menurut aku sih enggak. Gini loh, tetap aja kita tuh harus ada aturan. Sebebas-bebasnya kita berbicara, sebebas-bebasnya kita sama orang tua aja ada kesopanan loh. Walaupun kita bilang sekarang lo sama orang tua harus bebas, tapi kita itu ibu kita gitu loh. Itu adalah orang tua kita. Kita juga harus sopan, berbicara juga tidak boleh ke ibu kita kurang ajar. Begitupun dengan pemerintah kita. Walaupun bagaimanapun pemerintah itu ada untuk mengatur warga negaranya. Memang boleh setiap warga negara mau berbicara apa, tapi ada loh aturan-aturan yang lo boleh sampai di sini, sampai kalau enggak mah amburadul. Jadi kalau masalah Orde Baru sih aku rasa enggak. Aku rasa tetap supaya ada aturan. Kalau kita berbicara, kalau kita bertindak, kita nggak bisa semaunya lah. Nanti negara mau kayak apa kalau nggak ada aturan? Saya bilang sih gitu. Ya, kalau misalnya nih gini Mbak Mir, misalnya nih kalau ada satu kondisi Mbak Miranti nih misalnya Mbak Miranti ASN atau PNS gitu ya. Terus Mbak Miranti dipaksa atau mendapat tekanan dari atasan, misalnya Mbak pilih calon A ya misalnya gitu ya. Kalau misalnya nggak milih, Mbak saya mutasi atau Mbak saya pindahkan atau bahkan mungkin Mbak saya pecat. Nah kira-kira kalau Mbak Miranti menghadapi situasi kayak gini gimana tuh? Enggak lah, saya nggak mau. Saya tadi bilang saya di hari tua saya nggak mau. Maksudnya tetap memilih sesuai dengan hati nurani atau saya memilih hidup hanya dua, hitam dan putih, bukan abu-abu, kiri dan kanan, atas dan bawah. Jadi saya mau tetap kalau negara ini mau benar, saya yakin kok di pemerintahan masih ada orang benar. Saya yakin kok masih ada orang jujur. Semua itu hanya oknum. Kalau saya sebagai di posisi itu, saya akan melakukan hal yang benar. Walaupun itu harus melawan. Toh zaman sekarang udah gampang banget gitu loh. Dengan adanya jejak digital, sosmed, memviralkan. Itu harusnya zaman sekarang itu orang yang berbuat semena-mena, berbuat seperti itu harus hati-hati. Karena sekarang orang berani untuk bilang sejujurnya dengan ada sosmed, dengan jejak digital dan macam-macam. Jangan takut ya untuk speak up. Yang penting kita ikuti apa yang ada dalam hati nurani kita, dan kita juga melihat rekam jejak ya. Karena ini kan pemilihan ini kan 5 tahun sekali. Betul. Jadi apa yang kita pilih saat ini akan menentukan sampai 5 tahun ke depan.
Cuma kan banyak nih masyarakat yang berpikir ya pragmatis aja gitu kan. Yalah siapapun presidennya, yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa kerja segala macam gitu ya. Sementara mereka juga tidak menyadari bahwa kalau kita salah memilih pemimpin, ya mereka nggak akan bisa kerja nantinya. Bahkan mungkin masa depannya bukan cuma masa depan diri kita saja, tapi juga ke anak cucu kita nanti ke depan. Tapi sekarang udah pada pinter kok. Nah itu dia. Udah pada pinter kok warganya. Pas aku masuk juga waktu itu, Mbak siapa? Waktu awal-awal ya, A atau B? Waktu itu kita belum tahu ya. Aku bilang, aduh agak takut juga nih. Tapi pas udah ya mereka setuju dengan yang itu. Jadi mereka sudah tahu mau milih siapa sih. Jadi sekarang ini saya bersama Presgan itu memang lagi ke masyarakat itu. Presidennya adalah Ganjar dan calegnya itu dari Perindo itu. Dapil ini tadi juga waktu kita TikTok, karena TikTok itu ada suatu wadah yang sangat lagi viral untuk masyarakat bawah. Kalau Instagram masyarakat bawah tuh nggak terlalu, itu menengah ke atas. Dan Facebook kita lagi memviralkan masalah Presgan itu dari caleg Jakarta Utara, dari caleg ini. Jadi kita bergabung menjadi satu. Iya. Jadi masyarakat sekarang sudah pintar kok, ibunya udah bisa berbicara politik sekarang. Iya, jadi memang udah seru. Iya, jadi dia seru ya. udah seru. Jadi dia bukan kita kalau lagi berdebat itu udah bukan masalah sembako lagi, bukan masalah apa lagi. Itu mah gimmick-gimmick aja ya. Tapi kita udah bisa ngobrol tuh agak sedikit panjang gitu loh sama mereka. Ya seneng sih. Iya, jadinya ya mau langsung dan tidak langsung masyarakat secara nggak langsung teredukasi juga ya. Udah. Masalahnya kan memang sering sekali gini loh, masyarakat salah melihat gitu loh, melihat isi konten misalnya banyak tadi yang hoax segala macam. Iya betul. Makanya memang penting sekali bagi kita untuk banyak memberikan efek positif, betul. Ya, konten-konten yang positif dan segala macam sehingga tensionnya juga nggak semakin tinggi. Betul. Gitu karena ya apapun yang sudah terjadi sudahlah terjadi, ya, tapi yang paling penting jangan sampai masyarakat salah memilih. Betul. Itu pertama. Lalu yang kedua juga yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa, terutama nih aku titip buat para caleg yang terutamanya kebetulan ada Miranti. Gimana? Kan penting banget nih buat saya masyarakat ini untuk tahu kira-kira ya kalau misalnya nih Pak Ganjar jadi presiden, ini nanti negara bakal jadi apa? Nah, itu penting, itu penting banget gitu ya. Karena banyak kan yang cuma ngelakuin serangan fajar, datang kasih tinggalin, dan nanti pilih A tinggalin segala macam. Tapi bagaimana masyarakat bisa percaya kalau negara ini akan nyaman, aman, makmur dan lebih baik ya, menuju Indonesia unggul seperti program Mas Ganjar. Nah ini yang harus bagaimana masyarakat bisa sampai ke yang paling bawah bisa mengerti soal itu gitu. Jadi karena saya banyak melihat juga sih ada beberapa kasus misalnya ada ya tiba-tiba ada PNS, wah Mas alhamdulillah nih saya naik gaji ya. Oh ya wah seneng dong, bagus dong. Tapi tiba-tiba tapi saya disuruh begini. Masa? Ada kayak gitu. Terus gimana? Aduh gimana ya? Nah kebingungan itu. Jadi seperti yang Mbak Miranti bilang kan, kalau misalnya semua orang berpikir seperti Mbak Miranti bahwa apapun yang terjadi saya ikut apa yang ada dalam hati saya, yang menurut keyakinan saya. Nah, jadi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya jangan takut untuk mengikuti hati nurani kebenaran yang sudah kamu pahami, yang sudah kamu yakini gitu. Jadi itu saja sih, karena penting sekali buat kita untuk menjaga negara kita tetap dalam aturannya. Nah, kayak konstitusi. Kan, konstitusi ini kan aturan kita dalam bernegara nih. Begitu ada orang yang merusak atau menabrak konstitusi, yang bermasalah sebenarnya bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh negara ini nantinya. Gitu. Jadi makanya menurut saya aturan itu akan bisa berjalan kalau masyarakat mengerti apa aturannya. Sekarang udah mulai. Oke. Gitu. Masyarakat sekarang, jadi memang sosmed itu penting sekali. Ada bisa dibikin negatif, tapi ada yang dibikin positif. Nah, saya mengedukasi mereka, keluarga kebetulan saya nggak pelit untuk memberikan WhatsApp saya. Disitulah wadah saya memberikan aturan-aturan. Kadang-kadang ada aturan dari ini, mereka suruh baca. Kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti karena mereka nggak tahu ini bacanya di mana. Nah, dengan WhatsApp itu kita tahu WhatsApp. Saya kasih, nih ada aturan bebas malu gini, nih ada aturannya seperti ini.
mereka baca aturan itu sendiri dan wadahnya itu dari sosmed ya. Jadi memang kita harus pandai-pandai, pintar-pintar untuk menerima info-info tentang kepemerintahan saat ini sih. Dan warga sudah mulai sangat pintar. Oke. Ini itu udah berapa hari kampanye awalnya? Kalau kita sih tanggal 28 disebutnya kampanye, iya, tapi waktu sebelumnya namanya sosialisasi. Tapi mulai. Aku sudah sosialisasi dari bulan April. Bulan April. Aku sudah berkenalan. Udah sosialisasi itu hanya memperkenalkan nama, tapi kalau kampanye itu, kalau aku sendiri strateginya, kalau kampanye itu apa sih? Coba kampanye itu apa tuh? Zaman dulu kita. Kalau zaman dulu kan kampanye. Zaman dulu coba kumpulin. Ngomong nih. Nanti kalau pilih saya akan begini. Udah nggak gitu sekarang. Nah, sekarang gimana? Sekarang udah nggak gitu. Pokoknya sekarang kita datang itu pendekatannya bener pendekatan. Kita bener face to face. Lalu kita ada kartu. Jadi caleg itu terjun langsung. Sekarang sih saya sih seneng ya. Kalau khususnya Perindo ya. Saya lihat di grup si caleg-caleg itu turun tanpa panggung. Kalau zaman dulu kan si caleg di panggung. Lalu ngomong. Sekarang udah kayak gitu. Sekarang kalau Perindo seperti saya udah sejajar. Kita duduk, lalu kita lebih ngobrolin mereka kalau ya karena kita datang sebagai caleg, mereka ngobrolin tentang pemerintahan, nanya-nanya dari program, akhirnya lebih komunikatif. Jadi cara dulu sama sekarang emang berbeda dan ini lebih luas, lebih dekat. Kalau misalnya si calegnya di panggung hanya dari kita caleg hanya 5 pertanyaan deh, ya kan? Kalau ini kalau kita bertemu sekarang udah pertanyaan bisa macam-macam dan mereka itu bisa istilahnya jarak itu dekat gitu dan itu bisa mereka rasakan dengan sixth sense-nya mereka juga bahwa kayaknya gue mau milih ini gitu, kalau mau milih ini. Jadi sekarang lebih terbangun chemistry, lebih gitu terbuka, lebih tidak kaku dan jujur karena tipikal dari Pak Ganjar juga orangnya belusukan juga, jadi kebawa nih sama yang kita ini. Kita juga seperti Pak Ganjar yang lebih down to earth, lebih ke kampung-kampung dan itu kita lakukan karena kita lihat juga kan sosoknya seorang Pak Ganjar juga. Jadi menyatu lah. Jadi apa yang dilakukan dari posko dari Presgan sama dari kita tuh kayak sama gitu loh. Oke, inilah obrolan kita malam ini. Terima kasih buat Mbak Mir sudah berbagi di antara kesibukannya. Semoga saja semuanya berjalan lancar ya Mbak Mir dan masyarakat kita juga semakin teredukasi. Dan pemilu tahun depan bisa berjalan dengan lancar, aman, jujur dan adil. Salam. Man, open your mind.